Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi kita berikutnya, yaitu terkait dengan pemaknaan ya. Pemaknaan sebentar. Ya, jadi gini Kak, ada SK-nya, SK usaha. Enggak, maksudnya tertinggal kakak, bisa kirim ke aku, biar apa aja yang masuk. Oke, baik. Kita lanjut ke ya Bapak Ibu ya. Nanti kita sampai jam 15.30 terkait dengan pemaknaan hasil AKMI literasi numerasi. Jadi kalau tadi kan kita sudah mengetahui bahwa ada berapa tingkat kemahiran di dalam literasi numerasi, koordinator? 5. Ada yang pertama apa? Perlu pendampingan. Perlu pendampingan. Dasar, cakap, terampil, perlu ruang kreasi. Oke, cakep ya. Nah, luar biasa nih. Oke, terima kasih. Jadi baik. Nah, jadi jangan kita mulai dulu ya. Clicking dulu. Oke, ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Kira-kira? Ada? Pas Pak, pas. Silakan. Ada? Ada? Bapak Ibu? Pak Faisal gimana Pak Faisal? Akuntansi. Ya. Ayo Bapak kira-kira? Pas. Hah? Pas Pak. Pas. Pas dulu ya. Kalau ini? Bisa pusing. Bisa pusing. Oh ya, bisa pusing. pusing. Ya, bisa pusing. Luar biasa ya. Kalau ini kira-kira apa nih? Penguin. Kaki penguin. Penguin ya. Yakin buaya tuh. Dingin Pak. Penguin itu Pak. Panda. Panda. Kakinya beda, tangannya beda Pak. Panda ternyata ya. Oke. Baik. Berikutnya. Kira-kira apa? Kucing. Kucing. Oke. Nanti. Kira-kira Pak Faisal nih apa Pak Faisal? Hah? Musang. Apa? Kambing Pak, kambing. Kambing. Ya. Oke. Segitu kakinya 4 Pak. Ayam kakinya 4. Ini, Time gini Pak. makanya harus berpikir ini kira-kira apa nih? Zebra. Harimau nanti itu. Zebra cross. Oke, Zebra ya. itu Pak. Zebra itu jam berapa? Zebra berwajah kerah. Oke, ya, kita lanjut ya. Jadi gini Bapak Ibu, apa yang perlu kita pahami di sini bahwa jadi tidak sepertinya bahwa yang terlihat itu memang harus seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi soal AKMI itu ya seperti ini Bapak Ibu. Jadi tidak kadang-kadang ya seperti itu. Jadi memang harus benar-benar penalarannya itu harus kuat di sini. Ya. Nah, Iya, Pak. kalau salah-salah Iya, bisa Pak. pusing nanti kayak tadi itu. Ya. Nah, Iya Pak. jadi seperti ini ya. Iya Pak, betul Pak. Jadi ini di era-era sekarang seperti ini ya. Mungkin perkawinan ya. Antara ini kira-kira muka siapa nih Bapak Ibu? Ya. Gak ada Pak. Nah, oke baik. Nah ini Bapak Ibu. Hasil AKMI itu ya. Hasil asesmen empirik yang memiliki objektif. Nah, ini tadi Pak Faisal ya. Pak Faisal, ini sifatnya. Ini dia bersifat objektif sehingga dapat dijadikan acuan dalam memotret dan memposisikan peserta. Bapak Ibu boleh duduk dulu.
di mute dulu yang ini. Oke. Bu Hayati. Iya, Pak. Masih di sekolah, Bu ya? Iya, Pak. Oke. Bisa Ibu mute sebentar? Hasil Mira, bisa di mute sebentar, Mira? ya, Pak. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Iya, Pak. Konflikkan dulu, Bu. Mira, mute, Mira. Iya, Pak. Ini kayak di Saya masih di sekolah, Pak. ya, di mute dulu. Tunggu. Oke. Nah, ini Dulu Bu Ira. baik. Jadi gini Bapak Ibu, ini harus benar-benar memperhatikan ya. Berarti kalau sudah tidak berbicara atau mungkin kalau di apalagi di tempat yang bising itu benar-benar dipahami ya, memainkan mute ya. Nah, ini harus lebih terampil, nggak apa-apa. Jadi silahkan sering-sering dilatih aja nanti biar lebihnya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini Pak Faisal dan Bapak Ibu yang lain. Jadi hasil asesmen atau dari hasil AKMI ini sebenarnya bersifat objektif ya. Sehingga dapat dijadikan acuan dalam memotret dan memposisikan peserta didik. Jadi ini penting sebenarnya Pak Faisal ya. Tetapi jika memang ada faktor-faktor seperti yang Pak Faisal sampaikan tadi, ini memang di luar daripada ini. Maka semestinya hasil AKMI itu harus bisa memotret dan memposisikan peserta didik pada tingkat kemahiran sesuai dengan penguasaan kompetensi literasi numerasi yang akan dicapai Bapak Ibu. Ini perlu diperhatikan ya. Kemudian, jadi ini kita kembali lagi bahwa tingkat kemahiran itu kan ada 5. Ada perlu pendampingan, ada dasar, ada cakap, ada terampil, dan ada perlu ruang kreasi. Perlu ruang. Ya. Nah. Situasi di lagi ya. Baik, ini Bapak Ibu. Deskripsi tingkat kemahiran literasi numerasi untuk dicermati. Ya. Wayati di mute ya. Ya, Bu. Perlu pendampingan, Pak. Ya. Perlu pendampingan. Oke ya, Bu Hayati. Baik. Boleh di mute dulu, Bu. SBB peserta didik berada pada level perlu pendampingan. Oke, terima kasih Bu Hayati ya. Oke, baik. Jadi ini Bapak Ibu, tepat. Jadi kalau perlu pendampingan ini ada beberapa kondisi. Tetapi coba diperhatikan yang pertama ya. Peserta didik berada pada level perlu pendampingan, berarti peserta didik sudah menguasai kompetensi representasi objek atau situasi matematika, tetapi belum kepada 2 yang lain. Tadi kan ada 3 level atau 3 kompetensi numerasi ya. Nah, pada perlu pendampingan ini, dia baru menguasai itu 1, yaitu pada kompetensi merepresentasikan objek atau situasi matematik. Tetapi pada 2 kompetensi yang lain itu belum, Bapak. Jadi ini adalah deskripsi dari tingkat kemahiran literasi numerasi pada kemahiran perlu pendampingan. Bisa dipahami? Oke Bapak Ibu ya. Nanti ada beberapa kondisi yang lain ini silahkan diperhatikan nanti. Maksud daripada SBB ini kan ini sudah Oke Bapak Ibu, maksud dari istilah ini adalah ini kan ada kompetensi 1 tadi, ada kompetensi 2, ada kompetensi 3. Jadi pada kondisi pertama sudah menguasai kompetensi yang pertama, tetapi belum pada 2 kompetensi berikutnya. Begitu juga yang ini nanti
dia sudah memahami pada kompetensi yang kedua, tapi belum pada yang pertama dan yang ketiga. Bisa dipahami kira-kira? Ada pertanyaan sampai untuk yang deskripsi tingkat kemahiran literasi numerasi perlu pendampingan? Gimana Bu Nelvi? Pak, mohon izin Pak, bisa sedikit diulang kembali Pak mengenai apa singkatan-singkatan SBB dan BSB tadi Pak? Ada di bawah ini. SBB berarti sudah menguasai kompetensi 1. Jadi kan tadi di dalam kompetensi numerasi kan ada 3 ada di Bu Nelvi ya. Ada 3 ya. Nah, ada 3. Ya Pak. Ada 3 kompetensi. Yang pertama itu adalah merepresentasi objek. Yang kedua adalah menggunakan strategi pemecahan masalah. Yang ketiga adalah menalar ya. Menalar. Jadi Nalar. jadi maksud daripada deskripsi yang pertama itu adalah dia sudah menguasai merepresentasi objek, tetapi BB ini artinya belum untuk kompetensi yang kedua dan belum untuk kompetensi yang ketiga, yaitu strategi pemecahan masalah dan menalar. Begitu juga yang lain. Yang lain nanti itu BSB. Belum menguasai kompetensi yang pertama, tapi sudah menguasai kompetensi yang kedua, dan belum menguasai kompetensi yang ketiga. Bisa dipahami? Ini nanti akan saya kirim. Iya Pak. Kan kita kirim. Nanti. Terima kasih Pak. Oke, baik. Nanti begitu juga yang lain Bapak Ibu. Bahkan nanti ada yang lebih parah di perlu pendampingan ini adalah ada kemungkinan peserta didik itu dia tidak menguasai yang ketiga-tiganya. Nah, ini nanti. Jadi maksudnya apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu menemukan kondisi-kondisi seperti ini pada tingkat perlu pendampingan, maka inilah nanti dasar bagi kita dalam melaksanakan pembelajaran atau merancang pembelajaran. Jadi kalau kita menemukan yang ini, maka tentu akan berbeda nanti perlakuan dengan yang ini Bapak Ibu. Begitu juga untuk yang lainnya. Jadi ini memang harus benar-benar didiagnosis oleh Bapak Ibu nanti, ya. Baik, ini Bapak Ibu deskripsi tingkat kemahiran literasi numerasi pada tingkat atau pada kemahiran perlu pendampingan. Kita lanjut ya. Kemudian tingkat dasar Bapak Ibu. Di tingkat dasar ini ya bisa dipahami ya, BSS Bapak Ibu ya, Bu Nelvi ya. B ini berarti dia belum memahami kompetensi yang pertama. Tetapi dia sudah memahami 2 kompetensi berikutnya. Ada kemungkinan ini. Atau dia sudah menguasai kompetensi yang pertama dan ketiga. Tetapi belum memahami kompetensi yang kedua. Begitu juga yang berikutnya, sudah memahami kompetensi yang pertama, kompetensi yang kedua, tetapi dia belum memahami kompetensi yang ketiga. Atau bahkan deskripsi tingkat kemahiran dasar ini bisa jadi itu tadi, kadang-kadang dia mendekati kepada tingkat kemahiran perlu pendampingan. Ada belum menguasai kompetensi pertama, belum menguasai kompetensi yang kedua, dan sudah menguasai kompetensi yang ketiga. Ini ada kemungkinan ini Bapak Ibu. Bisa dipahami? Bu Nelvi gimana? Oke ya. Kita lanjut. Baik Pak, sudah paham. Oke, paham ya. Yang kedua ini ada lagi nanti. Jadi silakan dicermati nanti. Tapi pemaknaan seperti yang saya sampaikan tadi. Kita lihat yang ketiga. Tingkat cakap. Nah, jadi kondisinya adalah menguasai kompetensi pertama, menguasai kompetensi yang kedua, kemudian sudah menguasai kompetensi yang ketiga. Itu yang paling tinggi di tingkat kemahiran cakap. Kemudian di bawahnya, atau bisa jadi kemungkinannya, dia tidak memahami kompetensi pertama, tapi dia sudah tuntas kompetensi kedua dan kompetensi yang ketiga. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita ulang. Kompetensi yang pertama apa? Merepresentasikan
Jack. Kompetensi yang kedua apa? Menggunakan strategi pemecahan masalah. Kompetensi yang ketiga apa? Menalar. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjut yang ini cakap masih ada lagi Bapak Ibu, nanti dilihat aja kemungkinan-kemungkinannya ya. Artinya dia gradasi ini Bapak Ibu ya. Dari yang kemungkinan paling tinggi deskripsinya sampai profilnya itu sampai yang paling rendah. Yang keempat itu ada deskripsi tingkat kemahiran literasi numerasi pada tingkat kemahiran terampil. Hampir sama Bapak Ibu. Kalau di sini itu profilnya, di terampil juga dia sudah menguasai ketiga-tiga tingkat kompetensi ini. Ya. Jadi coba diperhatikan Bapak Ibu nih antara yang terampil dengan yang cakap. Bahkan yang terakhir itu adalah ada yang, jadi yang terampil itu nanti ada 2, 4, 7 ya. 7 profil daripada tingkat kemahiran terampil ini. Kemudian yang terakhir adalah perlu ruang kreasi. Itu nanti ada kemungkinannya itu adalah 4. Pada perlu ruang kreasi, profil daripada siswa yang berada pada tingkat kemahiran ini. Jadi ini Bapak Ibu, kira-kira gambaran nanti bisa dicermati lebih lanjut. Ya. Perhatikan, tingkat kemahiran peserta didik pada literasi numerasi tidak permanen Bapak Ibu. Ya, tidak permanen intinya, tidak. Memang sudah seperti itu, tidak. Hal tersebut sangat mungkin hanya berlaku pada satu atau beberapa materi saja. Namun tidak berlaku untuk keseluruhan materi. Jadi gini Bapak Ibu, bisa jadi ada siswa kita yang bagus kemampuannya, sebarannya di materi tertentu. Tapi ada dia yang kurang di materi yang lain. Nah, jadi ini bisa dipahami. Dari soal-soal kemarin aja bisa jadi Bapak Ibu ya. Ketika ada yang implementasinya bilangan, Bapak Ibu bisa dengan mudah. Tetapi bisa jadi pada implementasi geometri itu bisa jadi di sana itu mengalami kesulitan ya. Begitu juga nanti di statistik dan pengukuran ya Bapak Ibu. Ini. Bagaimana menangani peserta didik yang belum menguasai kompetensi yang diinginkan agar sesuai deskripsi? Oke. Gimana Bu Rifnatul untuk menjawab yang ini? Yang butuh Ya, gimana? yang perlu pendampingan Pak, perlu pendampingan lalu terapkanlah literasi numerasi. Oke, bagaimana menangani? Oke. Jadi tentu kita dampingi sesuai dengan tingkat kemahiran tadi ya. Ya. Pada tingkat kemahiran tadi itu juga ada berbagai macam profil. Kan bisa jadi tadi ya. Kalau di terampil itu bisa jadi dia sudah menguasai tiga-tiga kompetensi itu. Tapi bisa jadi ada salah satu yang tidak juga nanti. Jadi ini maksudnya. Ya. Jadi ya kita dampingi, ya kita ajarkan tentu sesuai dengan tingkat kemahiran itu tadi. Baik. Ini contoh misalnya ini, salah satu kasus. Saya perlu pendampingan. Peserta didik belum menguasai kompetensi merepresentasi objek. Misalnya situasinya. Menggunakan strategi pemecahan masalah. Belum mampu menalar pada materi bilangan, pola gambar sederhana, ciri-ciri bangun datar, bangun ruang, dan penyajian data dalam bentuk gambar dan representasinya. Sehingga peserta didik berada pada level mana? Kalau tiga-tiga tidak diketahui, tidak dipahami, itu pada level perlu pendampingan. Nah, maka nanti pembelajaran yang kita rancang itu adalah sesuai dengan tingkat kemahiran ini. Caranya bagaimana? Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Memastikan kemampuan peserta didik dalam merepresentasi objek atau situasi matematika yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, mendampingi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan merepresentasi objek. Mendampingi. Kita pastikan itu alternatif yang pertama, atau yang kedua adalah kita dampingi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan merepresentasi objek atau situasi matematika berdasarkan pengalaman belajar sebelumnya. Jadi itu ada hubungan dengan pengalaman belajar dia sebelumnya.
Bagaimana strategi yang lain, Bu? Pak Faisal? Mas Pak. Kira-kira kalau ada kasus seperti ini, apa yang Bapak lakukan? Gimana Pak Faisal? Ini kasusnya tadi ya? Dibimbing lah Pak, didampingi. Atau ini ya? Tapi gini loh Pak. Ya? Sebenarnya kan masalah anak kita ini nggak paham yang kita dudukkan dulu konsep dasar dari matematikanya itu gitu loh. Okay. Itu dulu harus kita dudukkan dulu konsep dasarnya itu kan. Nah, ketika nanti mereka sudah paham dengan konsep dasarnya, maka tinggal memantapkan untuk di literasinya seperti itu. Terkadang Oke ya, baik. Saya paham Pak Faisal, benar bahwa memang didiagnosis dulu, cuma memang yang tadi itu memang bukan menjadi apa namanya? Itu menjadi alat di numerasi ya. Artinya konsep-konsep itu tadi kalau dia tidak tuntas, memang itu boleh dalam bentuk misalnya itu adalah remedial ya, Pak Faisal ya. Ya misalnya kan dalam misalnya nanti ada problem itu memerlukan konsep bilangan, tapi dia belum tuntas gitu. Jadi kalau itu belum tuntas, bagaimana dia nanti akan bisa menalar ya soal-soal numerasi yang seperti itu. Tentu memang tepat seperti yang Pak Faisal sampaikan bahwa bagaimana upaya kita adalah untuk memberi pendampingan kepada siswa supaya dia bisa memahami konsep itu tadi ya. Pak Faisal terlibat di komponen 3. Gimana Pak? Terlibat di komponen 3 itu dalam kegiatan Pasda, Pasprof. Di madrasah? Terlibat, maksudnya, Pak. Terlibat ya? Terlibat gitu. Oke ya. Jadi sebenarnya ada hubungan dengan ini Pak Faisal. Jadi kan di komponen 3 sana kan bagaimana memberikan pemahaman kepada guru supaya bagaimana di kelas nanti itu bisa meningkatkan pembelajaran numerasi ya. Itu tadi bagaimana mengajarkan konsep-konsep daripada matematika itu sendiri ya. Jadi ini. Ya, oke. Ada lagi kira-kira upaya yang dilakukan Pak Faisal? Rasa itu aja Pak, dasar dulu dimantapkan dulu kan. Kalau nggak mantap dasarnya nggak bisa melangkah ke kesalahan selanjutnya kan. Harus dasarnya dulu. Kayak yang kata Pak apa tadi masalah perkalian itu. Perkalian itu udah ada rahasia umum bahwasanya anak sekarang itu sulit untuk menghafal kali-kali. Baik. Tapi memang kembali ke kitanya juga, ke gurunya lagi. Bagaimana cara guru itu bisa menanamkan konsep dasar perkalian itu gitu. Kalau hanya dengan cara yang konvensional mungkin ya sulit Pak. Mungkin kita berpikir lagi bagaimana cara mencari metode yang lain untuk bagaimana menanamkan konsep dasar matematika perkalian itu gitu Pak. Oke baik. Saya karena di mana-mana sekolah saya aja Pak itu masalah perkalian itu saya nggak saya tutupi kelas 5 aja masih banyak yang nggak hafal kali-kali loh Pak. Kira-kira menurut Bapak 1 dan 2 aja mereka hafal. Bapak sudah menemukan nggak kenapa bisa mereka tidak memahami perkalian itu? Kalau saya rasa Pak memang ya kita pun nggak bisa menyalahkan anak juga ya. Ya artinya kembali lagi memang harus ada kerjasama juga antara kita dan orang tua. Di rumah dikontrol juga orang tua membantu kan. Oke. Di sekolah pun kita memantapkan lagi. Ya kadang anak itu memang salah satunya faktornya malas juga. Mungkin dengan cara menghafal itu mungkin mereka udah nggak bukan gitu lagi cara yang mau mereka gitu. Makanya saya bilang tadi kita guru yang mungkin yang harus cari cara yang lain bagaimana bukan dengan cara metode menghafal mungkin dengan cara yang lain. Kalau ada dengan cara jari matika itu kan Pak ada jari matika itu kan. Baik. Ya, dengan jari aja mungkin bisa menghafal dengan kali-kali 1 sampai 10 gitu. Karena dasarnya 1 sampai 10 aja dulu. Baik. Karena tinggal pengaplikasian aja. Saya paham Pak Faisal, tapi gini, nanti mungkin gini, saya ada juga mengembangkan materi untuk sekolah dasar ya, terutama terkait yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin nanti boleh mengunjungi di YouTube saya nanti ya.
Saya kirim di grup nanti ya. Kalau di sana salah malah seperti ini Pak Faisal. Jadi apa namanya? Memang pembelajaran itu memang ya saya setuju dengan yang Pak Faisal sampaikan tadi bahwa memang kalau kita tidak pernah mengevaluasi apa benar ya yang seperti kita ini siswa itu menyukai atau tidak. Makanya memang harus banyak cara ini yang bisa dilakukan oleh guru terkait dengan hal ini. Termasuk di perkalian itu tadi ya. Bagaimana usaha kita supaya siswa itu tidak menghafal ya Pak Faisal ya, tapi bagaimana dia bisa memvisualisasi. Tapi ini sebenarnya tidak apa namanya, ini bukan ruang yang cukup untuk kita bahas itu nanti. Tapi nggak apa-apa. Di saya nanti di channel YouTube saya itu nanti ada beberapa alternatif itu nanti. Mungkin untuk tipe-tipe perkalian itu nanti bahkan di sana itu sudah kita identifikasi. Kalau seperti ini maka nanti solusinya seperti ini nanti. Bahkan ada nanti bagaimana strategi-strategi berhitung mental itu nanti Pak Faisal yang saya tawarkan di dalam video itu nanti. Mungkin bisa dipelajari, nanti akan saya kirim channel setelah kita selesai pertemuan ini. Ya, jadi benar Bapak Ibu. Saya setuju memang belum lagi kita upaya effort kita untuk apa namanya meningkatkan numerasi, jangan-jangan konsep dasarnya bagaimana ini? Seperti yang Pak Faisal sampaikan tadi. Maka Bapak Ibu, kalau menemukan seperti ini, maka ini harus secara sinergi, berbarengan ini. Ada waktu yang Bapak Ibu setting itu untuk meningkatkan konsep, maka di waktu yang lain Bapak Ibu harus men-setting bagaimana siswa itu sudah diperkenalkan, dibiasakan dengan soal-soal yang numerasi itu sendiri gitu. Jadi jangan gamang Bapak Ibu ya. Jangan nanti aduh gimana ini meningkatkan numerasi sedangkan konsep ini belum tuntas. Jadi jangan. Maka lakukan seperti tadi. Jadi secara berdampingan dan terus ya dengan keyakinan yang penuh bahwa siswa kita nanti akan mencapai apa yang diharapkan di AKMI Bapak Ibu. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Azhar gimana melihat kenyataan di madrasah? Kalau menurut saya problem yang kita hadapin ya untuk anak-anak ini dalam pelajaran seperti yang kita jelaskan, literasi, numerasi dan lain-lain Pak. Cuma Pak, kalau misalnya nih Pak, saya misalnya dari pihak struktur atau misalnya kemudian para moderator AKMI bisa nggak Pak misalnya membuat jadwal gitu kan? Kalau kami guru-guru yang mungkin ikut BIMTEK ini mungkin bisa lah Pak, insya Allah nanti kan kedepannya kami bisa memastikan apa-apa yang kami dapatkan dari AKMI kepada siswa bisa lebih bagaimana lebih menganalisis lebih baik, lebih meningkat lagi kepada siswa. Cuma Pak, misalnya bisa nggak misalnya dari AKMI, dari instruktur misalnya membuat jadwal datang ke sekolah misalnya, entah membuat seminar atau bagaimana tentang AKMI ini juga, karena kalau kami guru misalnya, saya pribadi misalnya untuk menyampaikan kepada seluruh guru di sekolah mungkin terbatas Pak ya, mungkin dari situ entah jadwalnya ada guru lain yang mengajar. Cuma kalau misalnya dari pihak langsung instruktur ataupun moderator bisa menghubungi langsung pihak sekolah sehingga dibuat jadwal gitu seminar, jadi sehingga materi-materi dari AKMI ini pun bisa dikuasai oleh guru-guru yang lain dan bisa diterapkan kepada siswa sehingga dengan tujuan kita tadi agar semakin bagus dan maksimal pembelajaran juga bisa meningkatkan kemampuan siswa para peserta didik kita gitu Pak. Mungkin Bapak lebih paham lah maksud saya Pak. Oke, baik. Saya memahami Pak Zat, terima kasih. Gini, saya ingin sampaikan memang kalau dalam kapasitas ini saya melihat bahwa dalam 5 hari ini kan Bapak Ibu harus memahami 4 kompetensi ya. 4 kompetensi jadi itu. Tapi gini, minimal Bapak Ibu sudah secara garis besar itu sudah tahu nih Pak Zat. Sudah tahu. Maka memang langkah berikutnya memang seperti yang Pak Azhar sampaikan. Memang nanti minimal kan Bapak Ibu hari ini kan menjadi duta ini dari sekolah masing-masing. Jadi minimal nanti itu adalah apa-apa yang didapatkan hari ini itu jangan hanya berhenti di Pak Azhar. Saya paham maksud Pak Azhar.
semakin karena 5 hari ini 4 kemampuan yang harus dipahami, tentu daya serapnya itu nanti pasti akan menurun ya Pak Azhar. Seperti itu ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi nanti di literasi membaca, di literasi numerasi ya. Bisa jadi nanti. Ya, bisa jadi itu ya. Bisa jadi mungkin Pak Azhar sendiri sebenarnya ini lebih condong ke literasi mana Pak? Pak Azhar. Kalau saya lebih condong ke literasi membaca ya Pak. Oke, berarti kan ada kemungkinan numerasi, sains nanti dan sosmed itu kan agak ini ya, istilahnya informasinya itu pasti nanti akan ada yang mungkin yang tidak ini ya, yang tidak mungkin nanti ada yang detil-detil itu mungkin tidak bisa nanti mungkin ini atau terlewatkan dari Pak Azhar. Memang benar seperti tadi Pak Azhar, tapi gini, untuk sementara memang setelah ini kami tidak tahu tuh Pak Azhar, tidak tahu apakah akan ada misalnya dalam bentuk, tapi yang visitasi itu ada Pak Azhar. Saya nggak tahu apakah dalam bentuk seperti apa namanya, instruktur visitasi itu memang ada. Tapi tugasnya saya memang kurang tahu, tetapi sepertinya hanya memastikan bahwa kegiatan ini berlangsung Pak Azhar itu. Tapi gini, setelah ini yang paling penting itu adalah bagaimana dari Bapak Ibu sendiri memiliki perencanaan lebih lanjut. Jangan hanya berhenti di sini. Misalnya membentuk nanti kelompok-kelompok di KKG. Nah, jadi ini yang paling penting ya, membentuk kelompok-kelompok, kemudian mengupayakan kegiatan-kegiatan sejenis ini untuk di masa-masa yang akan datang nih Pak Azhar. Memang tidak cukup dalam forum ini. Karena kalau selesai, maka nanti bisa dipastikan informasi ini mungkin tidak akan berkembang, bahkan lebih lanjut nanti siswa kita nanti tidak bisa mencapai seperti yang diharapkan di dalam akademi ini sendiri. Jadi ini penting Pak Azhar. Jadi ya, kira-kira bisa di ini Pak Azhar. Halo Pak. Pak Azhar. Oke Pak. Nah, jadi ini ya. Boleh kalau dengan saya mungkin nanti boleh kita nanti mungkin sebatas ya, mungkin kita coba ini apakah dengan sekolah Pak Azhar dan lain, nanti nggak ada masalah, kita atur nanti di luar daripada ini. Ya mungkin secara daring ini nanti untuk bagaimana mungkin hal-hal yang memang benar-benar diperlukan yang kita bahas nanti, semisal itu tidak ada mungkin di dalam substansi daripada AKMI ini misalnya ya, seperti yang disampaikan Pak Faisal tadi, misalnya bagaimana nanti kita merancang pembelajaran yang berbasis seperti temuan tadi misalnya di materi perkalian ya, itu mungkin bisa kita ini nanti di lain waktu ini nanti. Oke. Baik, Pak Faisal ada yang ingin disampaikan kembali Pak? Pas Pak. Pas ya. Bu Imelda gimana? Kira-kira sudah ada gambaran Bu Imelda terkait dengan tingkat kemahiran peserta didik berdasarkan ini tadi ada 5 tadi, ada perlu pendampingan, ada dasar, ada kemahiran cakap, kemudian ada terampil dan perlu ruang kreasi. Sudah tergambar? Sudah tergambar ya? Itu hubungan dengan 3 kompetensi tadi. Kompetensi dalam numerasi yang pertama adalah merepresentasikan objek. Yang kedua adalah menggunakan strategi pemecahan masalah. Yang ketiga adalah kemampuan menalar. Nah, jadi itu. Bu Rifnatul gimana? Mana Bu? Masih di mute? Mute Bu, masih mute. Mikrofonnya belum aktif. Kalau diskusi masih nalar Pak, nanti baru jumpa tugas, baru bingung sendiri. Oke. Kalau tugas itu berhubungan dengan besok Bu. Besok merancang ya, isian baru pembelajaran. Nanti tampak kesulitannya nanti. Gak apa-apa. Jadi insya Allah kita akan bahas besok nanti. Ini baru istilahnya ya baru pengantar ya Pak. Teorinya ini.
Tapi ini perlu diingat Bu Rinatul. Jadi jangan nanti yang mana konten, yang mana konteks, ya, yang mana kompetensi, Iya, Pak. yang mana nanti itu Iya. adalah level kognitif. Itu kan ada 3. Nah, Tingkat ada 3. kemahiran. Nah, Ya. nanti bisa kirim bahannya ya. Jadi nanti yang mana tingkat kemahiran ini perlu harus dipahami Pandai membedakan ya, Pak ya. Ya benar. Jadi ketika disebutkan ini sudah tervisualisasi. Terbayang apa jawabannya itu. Benar itu. Sudah. Oh ya, ini kalau konten berarti ini. Kalau konteks berarti tadi ada P2SI. Personal, apalagi? Iya. Kerjaan. Sosial. Sosial ya, Pak. Integrasi ya. Apa tuh? Bagian. Kedua. Ada ilmiah. Ya kan? Oh ya, ilmiah. Oke, jadi nanti dikaji ulang. Ini Bapak Ibu. Oke, Bu Imelda gimana? Bu Nur Hasanah gimana? Ada yang ingin disampaikan? Aku pun nggak ke sekolah. Saya izin bertanya. Pak? Ya, silakan Bu. Silakan Bu. Ini saya kurang paham. Saya kurang paham. Saya kurang paham perbedaan antara konten sama konteks. Oke. Tolong Bapak jelaskan Pak, sekali lagi minta izin. Oke, baik. Ada yang ingin menjelaskan Bapak Ibu gimana beda antara konten dan konteks? Silakan. Mungkin sebelum saya jawab. Konten isi. Oke, jadi gini, Bu. Ada? Mungkin Pak Faisal? Ada? Dari pagi mau Bu Rifnatul mau kira-kira menjawab pertanyaan Bu Nur Hasanah tadi? banyak lah. Oke. Silakan Bu Rifnatul gimana? Agak lupa sedikit Pak, kalau kontennya ada 4. Itu teks ya Pak ya? Bukan, itu konteks ya. Kontennya isinya dia. Oke, yang dimaksud Bu Nur Hasanah apa beda antara konten dan konteks Bu ya? Iya. Bentar ya. Iya Pak. Bagaimana kita membedakan kalau itu Baik. konten dan kalau itu konteks? Oke, baik. Mungkin langsung aja nih ya, karena mengingat waktu. Baik, nggak apa-apa Bu Rifnatul. Jadi kalau konten itu Bu Nur Hasanah itu materi atau isi materinya. Iya, Materi. Materi ya Pak. Ya, Kalau konten materi. Kalau konten materi atau isinya. Tapi kalau konteks itu kondisi ketika suatu keadaan terjadi gitu. Jadi kondisi. Jadi kondisinya, misalnya kan kita buat soal di bilangan. Bilangan itu namanya konten. Nah, materi iya. Ya, seperti apa konteksnya? Seperti apa situasi soalnya? Maka itu berhubungan dengan konteks tadi. Apakah soal itu misalnya tentang menggambarkan seseorang, itu namanya personal, atau itu menggambarkan pekerjaan, misalnya ada sebuah organisasi dalam bulan puasa akan mungkin ya memungut zakat, jadi seperti itu. Nanti misalnya kepecahan, dia nanti mengandung di sana seperti itu Bu Nur Hasanah. Bisa dipahami ya? Jadi kalau bisa konteks, Pak, makasih Pak ya. Kondisi ketika suatu keadaan terjadi. Kalau konten itu isi atau materi. Seperti itu. Sebentar Bu ya. Oke Bu ya. Jadi ini Bu Nur Hasanah. Ya, Pak, makasih Pak. Baik, nanti makasih, Pak, saya kirim bahan, nanti mungkin boleh dicermati lebih lanjut dan boleh ditanyakan di besok nanti kalau memang tidak dibahas. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ini saya pahami sudah jam 5.30 atau setengah 6 ya. Bu Fayadah gimana? Istirahat Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya untuk hari ini.
tidak mudah memang. Dari tadi Bapak Ibu sudah dari jam 8 tadi ya sampai jam setengah 6 ini. Insya Allah sebentar lagi kita rehat 2 menit lagi. Baik Bapak Ibu, hari ini di numerasi kita sudah memiliki terkait wawasan ya literasi numerasi. Yang kedua tadi itu sudah terkait dengan pemaknaan daripada AKMI ini sendiri terkait dengan tingkat kemahiran. Itu yang perlu Bapak Ibu ingat ya. Tingkat kemahiran tadi itu ada 5 ya. Ada perlu pendampingan, kemahiran dasar, kemahiran cakap, kemahiran terampil, dan kemahiran perlu ruang kreasi. Nanti dibedakan bagaimana deskripsi daripada masing-masing tingkat kemahiran itu berdasarkan dari sudah menguasai atau tidak siswa itu terkait dengan 3 kompetensi. Merepresentasikan objek, yang kompetensi yang pertama. Yang kedua adalah menggunakan strategi pemecahan masalah. Yang ketiga adalah kemampuan menalar. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya untuk hari ini di jam-jam yang tidak mudah ya. Semoga Bapak Ibu setelah ini menyelesaikan tagihan di literasi membaca ya dengan Bu tadi. Semoga tidak ada masalah karena dari jadwal itu diunggah di LMS. Paling telat nanti itu adalah di 23.59 Bapak Ibu ya. Benar ya? 59. Semoga dapat dipergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Semoga Bapak Ibu dalam mengerjakan tugas ini diberi kemudahan dan diberi kelancaran nanti. Baik Bapak Ibu. Amin ya Allah. Kita berjumpa kembali pada esok pagi. Seperti biasa kita mulai di jam 8 pagi Bapak Ibu. Semoga untuk besok tidak ada yang telat ya. Semoga besok Bapak Ibu refresh. Sampai jumpa Bapak Ibu di besok ya di jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan terus diberi kesempatan untuk mengikuti ini. Baik Bapak Ibu, Amin. mohon maaf atas segala kekurangan untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.